Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towar Iqbal Tawakal. Kita masih di channel Fakademik. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like. Oke. Kali ini kita ada di kelas teori kelembagaan, guys. Pada kali ini kita masih menggunakan bukunya Guy Peter tentang teori institusionalisme. Jika kalian belum paham tentang bagaimana old institutionalism berargumen, kemudian varian-varian dari new institutionalism berargumen, silahkan kalian tonton video-video sebelumnya, guys. Di sana banyak keterangan-keterangan yang akan memperkaya pemahaman kalian tentang bagaimana sih variasi-variasi di dalam teori kelembagaan. Kali ini secara spesifik kita akan membahas salah satu varian teori kelembagaan, yakni empirical institutionalism. Dari sisi namanya kelihatan ilmiah, empirik. Tapi bagaimana sebenarnya pendekatan ini berargumen? Pikiran dari pendekatan ini apa? Pendekatan ini berawal dari adanya para sarjana institusionalis untuk menguji perbedaan dalam lembaga secara lebih empiris. Jadi mereka berbasis pada fakta-fakta. Pendekatan ini mempertanyakan apakah lembaga itu penting. Jika lembaga memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini harus dibuktikan melalui metode yang empiris. Banyak varian-varian teori kelembagaan berpikir memang lembaga itu penting. Empirical institutionalism ini ingin mengujinya, guys. Kalau memang itu penting, ini harus dibuktikan dengan data-data empiris, dengan metode penelitian yang empiris. Ini basis argumen dari pendekatan empirical institutionalism. Ada beberapa pertanyaan basis analisis yang biasa dipakai di dalam pendekatan empirical institutionalism ini. Yang pertama, presidensial dan parliamentary government. Pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah bagaimana sistem presidensial dan parlementer mempengaruhi kinerja pemerintahan. Jadi ini membandingkan, guys. Memang pendekatan empirical institutionalism itu lebih banyak membanding-bandingkan antar situasi, antar lembaga di berbagai negara. Yang pertama yang biasa diperbandingkan adalah mengenai sistem presidensial dan sistem parlementer. Bagaimana sistem atau pelembagaan parlementer, pelembagaan presidensial ini mempengaruhi kinerja pemerintahan? Ini akan dijawab dengan data-data empiris. Maka itulah pendekatan ini disebut sebagai empirical institutionalism. Kebanyakan literatur empiris pada pendekatan institutionalism mengkaji tentang perbedaan dampak. Dampaknya apa? Jika memakai sistem parlementer, dampaknya apa? Jika memakai sistem presidensial, dampaknya apa? Contoh penelitian-penelitian yang menggunakan analisis seperti itu adalah penelitiannya Riggs, yang mengkaji dampak sistem presidensial pada pemerintahan di negara dunia ketiga serta negara demokrasi baru di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Jadi dia membanding-bandingkan ini sistem pemerintahan di negara dunia ketiga dan di negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Biasanya ini, guys, karena mereka ini membanding-bandingkan antara kinerja di sebuah pemerintahan dengan sistem pemerintahan tertentu, maka konsekuensinya mereka harus mendefinisikan tentang apa itu kinerja, apa itu performa. Ini yang penting difahami. Beberapa ilmuwan mendefinisikan dalam penelitiannya tentang kinerja, tentang dampak, tentang performance tadi dengan cara yang berbeda-beda, guys. Semisal penelitiannya Pasquino tahun 97
yang mengkaji dampak sistem presidensial terhadap stabilitas pemerintahan di Prancis dan Finlandia. Nah, artinya apa? Dia mendefinisikan performance sebagai stabilitas. Dia mengoperasionalisasikan performance dalam penelitiannya sebagai stabilitas. Oke. Ada lagi guys. Semisal penelitiannya Weaver dan Rockman tahun 93. Rockman, namanya Rockman guys. Ini mungkin sebenarnya orang Arab namanya Rohman. Terus kemudian dia ke barat-baratan gitu guys, diganti Rockman. Ya, saya yakin nama aslinya di akte itu Rohman. Nah, dia mendefinisikan performance sebagai kebijakan, tipe kebijakan. Nah, penelitiannya Rohman ini mengkaji dampak sistem parlementer pada pilihan kebijakan. Artinya apa? Dampak yang dilihat adalah kebijakannya. Tipe kebijakan yang akan dihasilkan dalam sistem parlementer seperti apa? Dia membanding-bandingkan juga. Terus kemudian performance atau dampak tadi itu juga diartikan sebagai pembuatan undang-undang. Ini merujuk pada pembagian eksekutif dan legislatif dalam pembuatan undang-undang. Ini juga sering diperbandingkan dalam pembuatan undang-undang seperti apa. Juga undang-undang yang akan dihasilkan akan bercorak seperti apa. Karena guys, perlu diingat dalam sistem parlementer dan dalam sistem presidensial ini pola pembuatan undang-undang tentu akan berbeda karena hubungan antara eksekutif dan legislatif juga berbeda. Nah, kalau kalian belum paham ini, ikuti mata kuliah yang lain yang membahas tentang sistem presidensial dan sistem parlementer di mata kuliah sistem pemerintahan. Nah, selain menganalisis dari sisi sistem presidensial dan sistem parlementer, empirical institutionalism juga menganalisisnya dari sisi divided government atau unified government. Jadi dilihat apakah pemerintahan terbagi atau tidak. Pemerintahan terbagi apa tidak ini, semisal ya pertanyaan yang muncul ya, bagaimana situasi divided dan unified yang berdampak pada pemerintahan. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu divided. Nah, kalau kalian pernah mengambil mata kuliah saya tentang perbandingan pemerintahan, saya banyak membahas tentang divided government. Divided government secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah keadaan di mana partai yang memegang lembaga eksekutif itu bukan partai yang mengendalikan lembaga legislatif. Artinya antara partai di eksekutif, pemenang eksekutif dengan pemenang legislatif itu partai yang berbeda. Itu namanya divided. Ini yang disebut sebagai separated, terpisah, terbagi. Pemerintahan yang terbagi. Tadi terputus. Jadi antara penguasa di eksekutif dan di legislatif itu berbeda guys ya, berbeda partai, berbeda penguasa. Ini yang disebut sebagai divided government atau separated government. Nah, sedangkan jika partai pemenang eksekutif, partai yang mengendalikan lembaga eksekutif adalah juga partai yang berkuasa di lembaga legislatif, ini disebut unified. Pemerintahan yang tersatu, yang bersatu. Ya, tidak ada keterbagian, keterpisahan di sana. Oke, paham ya divided government ya. Oke. Kemudian kajian pada aspek ini adalah tentang dampak divided government pada pemerintahan ini guys. Nah, dampaknya bagaimana jika terjadi divided government? Dampaknya bagaimana jika tidak divided government? Kira-kira seperti itu. Para peneliti yang menggunakan pendekatan empirical institutionalism guys. Seperti misal guys ya, penelitian David Mayhew tahun 1991 yang mengkaji tentang kinerja pemerintah AS dalam situasi divided government dan tidak. Hasilnya terdapat sedikit perbedaan antara RUU yang disahkan pada situasi divided dan RUU yang disahkan pada situasi unified. Artinya memang ada perbedaan karakteristik undang-undang yang dihasilkan
ketika pemerintahan terjadi divided, artinya parlemen atau legislatif dan partainya presiden berbeda partai, itu berbeda undang-undangnya, jenis undang-undang yang dihasilkan berbeda, karakter undang-undang yang dihasilkan berbeda dengan ketika pemerintahan unified, pemerintahan tersatukan, di mana partai presiden sekaligus partai penguasa di lembaga legislatif. Itu guys. Nah, kalau kalian ikut mata kuliah saya tentang perbandingan pemerintahan, bagaimana divided government terjadi di US, wah itu sangat menarik guys. Hampir mayoritas pemerintahan di Amerika itu berbentuk divided. Seperti hari ini kan juga divided, di mana salah satu kamar dalam lembaga legislatif di AS dikuasai oleh Republik, sementara kamar yang lain dikuasai oleh Demokrat, kemudian presiden dari Partai Republik. Nah, ini divided guys. Kalau unified, semua lembaga baik kamar Senat maupun House of Representatives maupun presiden itu dipegang atau berasal dari partai yang sama. Itu unified, tapi jarang terjadi di Amerika Serikat guys. Kemudian itu tadi ya, tadi yang pertama terkait sistem parlementer, jadi menganalisisnya berdasar sistem parlementer dan sistem presidensial. Terus kemudian yang kedua adalah dari sisi divided atau unified government-nya. Terus kemudian yang ketiga ini biasanya mengkaji variasi-variasi di dalam sistem parlementer guys. Ingat guys, sistem parlementer itu tidak tunggal guys. Di sini ada varian-variannya dan prakteknya juga bermacam-macam. Ya. Nah, pertanyaan yang biasa muncul adalah pola-pola apa yang muncul dalam kelembagaan pemerintahan parlementer. Meskipun sama-sama sistem parlementer, itu bisa memunculkan pola yang berbeda dalam praktek guys. Nah, ini yang diteliti dalam pendekatan empirical institutionalism. Keberagaman pola-pola di dalam kelembagaan parlementer. Semisal ini penelitiannya Aaron Richpart tahun 1984 sampai juga ada tahun 1994 juga, yang menemukan adanya dua model pemerintahan parlementer, yakni majoritarian dan konsensual. Nah, apa itu majoritarian dan konsensual? Tapi sebenarnya kita tidak perlu berbicara itu lebih jauh karena kita sedang membahas tentang teori kelembagaan. Nah, poin pentingnya adalah bahwa si Lipscott ini menghasilkan berhasil menemukan dua pola yang ada dalam sistem pemerintahan. Kalau kalian ingin tahu apa itu majoritarian dan konsensual, oke ya, sedikit kita bahas. Majoritarian ini terjadi ketika suatu partai atau koalisi kecil memperoleh kursi mayoritas untuk membentuk pemerintahan ini guys. Jadi ada partai yang paling besar atau koalisi yang kemudian dia membuat pemerintahan, itu disebut sebagai majoritarian. Pola majoritarian di dalam sistem parlementer. Ada juga yang satunya tadi konsensual, terjadi ketika pemerintahan dibentuk dengan koalisi besar. Ini koalisinya besar guys. Kalau yang majoritarian ya yang satu ada partai satu, dia berhasil menjadi mayoritas, kemudian membentuk pemerintahan, itu majoritarian. Atau ada satu partai atau dengan dua partai, tapi partai satunya ini kecil, tidak signifikan, tapi diajak gitu. Nah, itu juga masih disebut sebagai majoritarian. Sedangkan konsensual ini adalah ada banyak partai dengan suara yang hampir seimbang, kemudian mereka bersepakat untuk membentuk pemerintahan. Ini konsensual. Tidak bisa dikatakan majoritarian karena terlalu banyak pemainnya dengan kekuatan yang hampir seimbang, guys. Oke, itu ya. Kita sudah ada tiga basis analisis dalam pendekatan empirical institutionalism. Oke. Kemudian ada lagi yang keempat, ini terkait dengan pelembagaan legislative institutionalization. Nah, pertanyaan yang muncul dalam analisis ini adalah bagaimana legislatif dilembagakan, guys? Bagaimana sebuah lembaga legislatif, semisal DPR itu dilembagakan?
Ini juga menjadi kajian empirical institutionalism. Seperti misal penelitiannya Nelson Polsby tentang pelembagaan DPR di Amerika Serikat, yang menemukan bahwa DPR telah berubah dari waktu ke waktu ke arah yang lebih melembaga. Dari sebelumnya itu tidak terlalu terlembaga, kemudian menjadi terlembaga. Ini telah berubah dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa ia memiliki batas-batas yang lebih jelas untuk peran, kompleksitas internal, dan kriteria universalistik. Oke, salah satu ciri terlembaganya sesuatu adalah ada pembagian peran, fungsi, kewenangan seperti itu, guys. Nah, ketika itu semakin tertata, itu disebut sebagai lebih terlembagakan. Nah, di Amerika pada awalnya tidak sebagus hari ini dalam pelembagaannya. Dan ini melalui perkembangan dari waktu ke waktu. Ini hasil penelitiannya Nelson Polsby. Ya betul, Nelson Polsby. Nah, itu tadi yang keempat. Yang kelima adalah institusi dan implementasi. Ini juga menjadi basis analisis pendekatan empirical institutionalism. Pertanyaan yang muncul kira-kira adalah bagaimana institusi mempengaruhi implementasi kebijakan. Nah, ini juga membutuhkan data-data empiris. Pengaruhnya bagaimana? Institusi dalam mempengaruhi implementasi kebijakan itu bagaimana? Bukan hanya sekedar ide, oh ini pasti menurut, pasti ikut, pasti taat. Bukan sekedar itu, tapi dilihat polanya seperti apa. Ini yang membedakan pendekatan empirical institutionalism dengan pendekatan teori kelembagaan yang lain, varian-varian teori kelembagaan yang lainnya. Ini memang berbasis data-data empiris. Ada basis analisis yang lain, guys, banyak. Ada semisal bank sentral, kemudian institusi dan pembangunan, itu juga menjadi kajian dari pendekatan empirical institutionalism. Nah, oke, sekarang kita beranjak pada pertanyaan-pertanyaan dasar dari bukunya Guy Peter ini. Ya. Apa itu institusi ya? Ini kan sudah dijanjikan oleh Guy Peter di awal bahwa di semua pembahasan tentang varian teori kelembagaan akan membahas hal-hal beberapa hal. Salah satunya adalah apa itu kelembagaan. Nah, dalam bukunya Guy Peter ini unik. Definisi tentang lembaga di dalam pendekatan empirical institutionalism tidak bisa digeneralisasi. Ini tidak jelas memang. Sedikit terputus. Apa itu lembaga? Dalam pendekatan empirical institutionalism ini tidak jelas, guys. Artinya tidak bisa didefinisikan secara general. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Guy Peter. Karena apa? Karena memang pendefinisian lembaga tergantung pada apa yang sedang diteliti, guys. Jadi dia menggunakan definisi-definisi yang formal. Semisal apa itu sistem pemerintahan parlementer? Ya dia akan mendefinisikannya dengan sesuai dengan apa itu sistem pemerintahan parlementer. Ketika dia menganalisis sistem pemerintahan presiden, ya dia mendefinisikan lembaga sebagai mana orang awam atau secara umum mendefinisikan sistem pemerintahan presidensial, di mana ada kekuasaan yang terpisah, antara presiden, ada lembaga legislatif. Kemudian kalau yang parlementer ada perdana menteri dan semacam-macam itulah. Kalian silahkan pahami lebih detail itu di mata kuliah sistem pemerintahan. Okay. Intinya bahwa di dalam pendekatan empirical institutionalism ini tidak mendefinisikan secara umum mengenai apa itu lembaga. Namun definisi tentang lembaga didasarkan pada apa yang sedang diteliti saja. Jadi ikut dalam pendefinisian lembaga secara formal. Oke. Terus kemudian bagaimana tentang institutional form? Bagaimana institusi terbentuk? Bagaimana lembaga itu terbentuk? Dari mana? Pertanyaan ini juga tidak terjawab, guys, dalam pendekatan empirical institutionalism. Karena memang pertanyaan ini tidak relevan dengan pendekatan empirical institutionalism. Bukan tidak bisa menjawab, karena memang tidak relevan untuk dipertanyakan pada pendekatan empirical institutionalism ini, guys.
tidak relevan jika ditanyakan atau diajukan. Pertanyaan ini tidak relevan jika diajukan kepada teori empirical institutionalism, guys. Oke, paham ya? Artinya bukan tidak bisa menjawab, karena memang ini tidak relevan untuk ditanyakan di dalam konteks empirical institutionalism. Karena apa? Karena pendekatan ini fokus pada dampak institusi, guys. Ingat, empirical institutionalism itu fokusnya pada dampak dari lembaga. Ketika lembaganya seperti ini, dampaknya apa? Oke, tadi ada sedikit, ada yang perlu dimatikan, alarm. Oke, dampaknya apa? Ini menjadi argumen dasar atau basis teori empirical institutionalism. Ketika kita berbicara tentang dampak, maka kita tidak akan mempertanyakan lembaga itu dibentuk dari apa, tidak. Nah, itu ya, paham ya, guys ya. Nah, ya. Memang pendekatan ini fokus pada meneliti dampak, guys, bukan meneliti bagaimana lembaga itu terbentuk. Oke, paham kira-kira ya kenapa pendekatan empirical institutionalism tidak menjawab tentang bagaimana sebuah lembaga terbentuk, karena memang bukan itu fokusnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang institutional change. Bagaimana institusi berubah? Pertanyaan ini juga tidak relevan dipertanyakan, diajukan pada teori empirical institutionalism. Ya, alasannya sama dengan tadi, bahwa pendekatan ini itu berbicara tentang dampak, bukan berbicara tentang bentuk atau terbentuknya lembaga atau bagaimana lembaga berubah, guys. Ya. Jadi jangan ngeyel untuk menanyakan ini di dalam teori empirical institutionalism. Apalagi sampai bodoh-bodohin, wah ini nggak bisa jawab bodoh ini. Karena fokusnya itu berbeda, guys. Oke, paham ya, guys ya? Kalau nggak paham ya kamu yang berarti yang perlu dibodoh-bodohkan. Tidak ada yang bodoh. Kalian semua pintar-pintar. Ya. Kemudian, tapi gini, meskipun tidak berbicara mengenai perubahan lembaga, ada kajian tentang pelembagaan lembaga legislatif seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana pelembagaan? Tapi ada kajian yang berbicara tentang itu. Ya. Nah, tapi itu tidak dalam rangka perubahan maupun terbentuknya. Jadi semacam proses. Itu artinya itu komponen kecil dari teori empirical institutionalism. Secara umum teori ini tidak membahas hal seperti itu. Oke. Kemudian institutional design. Bagaimana bentuk institusi? Nah, bentuknya apa? Nah, ini ya, guys ya. Ingat, ini berbeda dengan pertanyaan apa itu institusi. Kalau pertanyaan apa institusi, memang pendekatan ini tidak bisa mendefinisikan apa institusi secara umum. Ya. Tetapi kalau dipertanyakan apakah bagaimana bentuk institusi? Bagaimana bentuk institusi? Nah, ini justru menjadi kekuatan dari pendekatan ini, guys. Ini senang banget kalau teori ini ditanyai tentang bagaimana bentuk institusi. Pendekatan ini mampu memberikan rekomendasi desain institusi, guys, dengan memberikan bukti-bukti empiris. Ini ketika ada tanya, bagaimana sih kita ingin mendesain sebuah lembaga? Desainnya harus seperti apa? Dibentuknya itu seperti apa? Nah, ini demen banget ini teori ini menjawab. Empirical institutionalism. Dia akan menghadirkan serangkaian bukti-bukti empiris di negara ini dengan bentuk lembaga seperti ini, dia memiliki dampak yang seperti ini. Di lembaga sana dengan bentuk lembaga seperti itu menghasilkan dampak yang seperti itu. Nah, ini akan menjadi dasar untuk mendesain, untuk membentuk sebuah lembaga, guys. Bentuknya akan seperti apa? Akan dirujukkan pada data-data empiris hasil penelitian di lokasi-lokasi lain. Ini memang salah satu kekuatan dari pendekatan empirical institutionalism. Manfaatnya itu jelas. Salah satu faktor yang membedakan antara teori empirical institutionalism
dibandingkan dengan varian-varian teori institusionalisme lainnya adalah bahwa perancang kelembagaan bebas menentukan bentuk institusi, guys, apa yang diinginkan. Ini tergantung pada para elit politik. Memang para perancang ini memiliki kebebasan, seakan membentuk sebuah lembaga seperti apa. Ini berbeda dengan pendekatan teori kelembagaan yang lain, di mana ada yang ini akan apalagi yang historical, ini akan terpaku pada sejarah. Ini akan terpenjara oleh situasi sejarah. Ini sesuai dengan norma-norma. Ini sesuai dengan kepentingan dalam rational choice, kepentingan individu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ini kalau dalam pendekatan empirical institutionalism ini bebas, guys. Para perancang itu bebas dari hal-hal yang demikian. Ini keyakinan dari pendekatan empirical institutionalism, guys. Kemudian terkait dengan reaksi antara individu dengan lembaga, artinya keterkaitan atau hubungan atau interaksi antara individu dengan lembaga. Bagaimana individu dan lembaga itu berinteraksi, guys? Para penganut empirical institutionalism ini, interaksi antara individu dan institusi bersifat satu arah, guys. Perilaku individu sangat-sangat ditentukan oleh keikutsertaannya dalam lembaga. Searah, dari lembaga yang menentukan perilaku individu. Seorang presiden diharapkan untuk memainkan peran presiden dan tidak bertindak seperti Perdana Menteri. Paham ya? Seorang presiden harus bertindak sebagaimana seorang presiden. Tidak boleh bertindak seperti seorang Perdana Menteri. Ini kenapa? Ya karena lembaganya berbentuk sistem pemerintahan presidensial. Ini menunjukkan bahwa perilaku individu dalam sebuah lembaga sangat-sangat ditentukan oleh bentuk lembaganya. Sangat-sangat ditentukan oleh lembaganya, guys. Paham ya, guys ya? Ya, paham ini mudah dipahami, guys. Penjelasan saya rasa cukup sederhana dan mudah dipahami. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah, guys. Dalam konteks ini, guys, pada hal titik ini, pendekatan ini memang mirip dengan normatif institutionalism. Ya, ini institusi mempengaruhi individu, sama, guys ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, guys, good institution. Apa institusi yang baik? Pendekatan ini mengidentifikasi apa yang bekerja atau yang berhasil, guys. Ya. Lembaga apa yang berhasil atau lembaga apa yang dapat bekerja? Ini penting. Yakni dengan cara melakukan perbandingan di berbagai negara. Nah, pendekatan ini mendefinisikan institusi yang baik secara normatif. Apa itu institusi yang baik? Institusi yang dapat bekerja atau berhasil, seperti yang disampaikan tadi, guys. Institusi yang baik itu apa? Institusi yang dapat bekerja, yang dapat mencapai tujuan. Institusi yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, itulah institusi yang baik. Sederhana, guys, memang itu masih secara normatif. Bisa kalian bandingkan dengan apa itu institusi yang baik menurut teori-teori kelembagaan yang lain. Itu kita bisa berbeda. Semisal ada institusi yang baik adalah institusi yang mampu dimanfaatkan untuk kepentingan individu-individu di dalam lembaga tersebut. Itu rational choice, guys. Nah, masing-masing teori memang memberikan definisi yang berbeda mengenai apa itu lembaga yang baik. Semisal ini tadi ya, kita kembali ke pendekatan ini. Dapat bekerja atau berhasil. Berhasil itu bisa saja kita merujuk kepada penelitian-penelitian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada stabilitas politik, membuat kebijakan yang bagus, dan lain sebagainya. Secara spesifik juga pendekatan ini mendefinisikan lembaga yang bagus sebagai lembaga yang mampu membuat keputusan. Ya, ini sama saja, guys. Artinya artinya bisa berdampak baik, bisa membuat keputusan. Nah, pertanyaannya bukanlah apakah keputusan itu baik atau buruk, tetapi apakah lembaga tersebut mampu membuat keputusan. Karena memang dalam dinamika politik,
bisa saja sebuah keputusan itu sulit dicapai, guys. Nah, lembaga yang baik itu lembaga yang mampu membuat keputusan. Terlepas dari nanti hasilnya baik, ini keputusan baik apa tidak itu tidak dibahas dalam pendekatan ini, dalam konteks ini, guys ya. Oke. Semisal dalam sistem parlementer, bagaimana tarik ulur di parlemen dalam pembuatan undang-undang. Wah, ini di Indonesia dengan sistem presidensial pun juga kita sering mengalami bagaimana tarik ulur antara presiden dengan DPR dalam membuat undang-undang. Oke, guys ya, sepertinya beberapa inti dari bukunya Guy Peter tentang teori empirical institutionalism ini sudah bisa kita bahas, kita presentasi, sudah saya sampaikan meskipun tidak lengkap, tidak detail, tapi saya rasa cukup untuk memberi pemahaman awal bagi kalian. Kalau kalian ingin lebih detail, untuk pemahaman yang lebih detail bisa baca langsung bukunya Guy Peter, guys ya, tentang teori ini, tentang bagian tentang yang membahas tentang empirical institutionalism ini. Tentu akan lebih memperkaya pengetahuan kalian. Saya menyarankan kalian tetap harus membaca bukunya Guy Peter, tidak hanya berdasarkan pada penjelasan saya. Oke, sampai di sini dulu, guys. Jangan lupa subscribe, guys ya. Sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, guys ya.